Yang ada kamu tuh semakin dalam. Sadar dong. Masa nggak sadar-sadar? Ini fakta, ini data gitu loh. Ini realita. Bahwa kamu ngejar, semakin kamu kejar semakin dalam. Kalau kamu terus-menerus dengan cara seperti ini, jangankan 100 juta, ya, jangankan rumah mertua kamu, jangankan motor PCX, istri kamu bisa hilang. Anak kamu 2 yang baru lahir tuh 10 bulan bisa hilang. Nyawa kamu juga bisa hilang, tau nggak? Ya, ini Selamat siang. wes kayak ini nih, Andika kangen band ini. Kemarannya kok Ya, gimana bro? Gimana posisi? saya mau konsul kok Ya, iya boleh. Silakan. saya udah pusing kok. Aduh ya Allah ya Robi. Kamu di mana ini? Saya di Bandung kok, di Kopo. Oh, atuh di Kopo aya dulur orang di situ di Kopo mah. Oh, Sama koknya orang Sundanya. Nah, sami Saling orang membantu kok, ya. Oh, Gunung Batu. saling Ya. membantu. Disimpan Iya, atuh handphonenya. Pegel. siap. Oh ya, siap, Biar nggak siap. goyang-goyang. Ini lagi di mana? Di kontrakan atau di kosan atau di rumah? Ini di mes. Belum pulang sih, belum belum pulang ke rumah. Oke, kerja berarti ya. Iya, kerja Kerja di mana? kerja di pasar. Oh, oke. Sok atuh mau cerita apa? Ya kok saya tuh dari tahun 2022 kalau nggak salah mulai main sampai Ya, sekarang nggak bisa berhenti kok. Udah habis semuanya kok. udah keluarga belum? Udah punya anak 2 kok. Istri Istri satu. di mana? Masih di sini sama di bawah ngontrak juga. Oh, ini kamu ngontrak sama istri sama Iya, anak. sama istri Ada sama orang anak. lain juga di situ, kayak ada pegawai lain. Kalau di sini mah di tempat anak-anak, di tempat di mes. Oh, kamu lagi di mes. Iya, Keluarga kamu ada di rumah lain, kontrakan. Iya, kontrakan. Oke. iya. Oke, terus Dulu umur mah dulu berapa mah anak sebelum pertama? Iya, dulu mah sebelum kenal sama yang namanya judol teh, hidup teh tenang, aman, mau apa-apa juga kebeli lah. Nggak pernah kurang dari uang dari 200 300 mah selalu pegang lah. Setiap hari. Iya, setiap hari juga. Nah, terus Sekarang mah nol, nol besar, mana sih kasih komat pisan asli aing mah asli. Mana si komat ya mah asli Pan baraya, masih masih baraya. Oh, baraya ieu salembur. Ya, abi Tasik, Oh, Tasik. ya istri Cikalong Wetan. Bikin konten atau kamu? Ini kamu apa level 14 ini gift-nya? Iya, Oh, follower berapa? follower mah nggak tahu, saya mah nggak jarang jarang Oh, itu. 675. Oke, anak itu udah agak besar ya? Udah bersepuluh lebih. Anak yang pertama 7 tahun, udah 7 mau tahun. SD. Yang kedua, Yang kedua baru 10 bulan. aduh leutik keneh mana mah. Sok sok kumaha lanjutin lanjutin. Sekarang udah numpuk kok, udah di mana-mana kok. Utang. Iya, Kebanyakan minjem kemana? Pinjol atau ke teman, rentenir atau apa? pinjol mah udah buy, udah Udah baik. beberapa aplikasi buy. Asli kok, pusing Gelo kok. sia teh. Budak naon sia teh? Nya, tak abi teh ya Allah ya Robi. Poe kok sampai bohong sama keluarga, sama istri. Istri udah tahu belum? Istri udah tahu suka main, udah tahu. Cuma masih memaafkan lah. Oh, artinya belum tahu sampai yang separah-parahnya kamu. Udah tahu Udah sampai tahu. udah motor Bager juga atuh istri udah mah nggak ih ada, kamu. motor udah nggak ada. Cuma mungkin si istri masih mempertahankan sama anak. Oke. Iya, Utang kamu kira-kira berapa?
sekarang posisi total? Kalau dibuletin mah nyampe 100 lebih lah. Kok bisa ada yang minjemin kamu Banyak. pakai pinjol? Eh, Pak pinjol mah udah galbay. Semua. Semua Ini kalau ada udah DC gimana nih? DC udah Yang sering, incoming. ada yang WA juga. DC ada banyak, cuma udah we nggak dipikirin. Pasang badan we-nya. Pasang badan, cuma nggak pernah ada yang datang. Oke, oke, oke. Iya. Kalau pinjol berapa total? Total pinjol kurang lebih 25-an lebih lah. Oh. Tapi kamu udah pernah coba nge-apply lagi ke aplikasi lain? Udah, cuma nggak bisa. Nggak bisa, udah ketahuan kamu. Iya, udah jelek. Udah jelek. Kesana kesini udah nggak bakal bisa pinjol lagi. Iya. Nah, terus dari pinjol 25 kamu kemana tuh? Minjem 100 juta tuh ke Eh, teman atau apa? ke bank 40. Gadein apa? Gadein sertifikat Rumah. Iya. Emang kamu punya rumah? Enggak sih, rumah mertua. Aduh, si Cuma Komat ini, ya. ini mah ini mah sharing lah, cuma mau ngasih solusi. Ya nggak apa-apa kan. Saya bukan ngetawain kamu nih. Jangan tersinggung ya. Iya. Eh, itu mertua tahu rumahnya di mer- iniin. Mertua tahu, udah izin dulu Mertuanya ngasih lagi. ngasih. Cuma emang kasihan. Kasihan sama kamu. Ya, saya mau berhenti itu buat nutupin hutang Janjinya. saya. Iya, buat nutupin hutang saya. Cuma saya kalau nggak mikir, kalau nggak dapat besar dari itu, mau bayar utang dari mana gitu. Oke. Tadi dulu nih, 40 juta itu sertifikat rumah digade. Iya, Berarti kamu sekarang nanggung utang dong setiap bulan. iya. Setiap Berapa? bulan. Dari yang Per, 40 juta itu berapa cicilan berapa lama? per bulan 2 tahun. Per bulannya 1.800.000-an Wah, selama gila. 2 tahun. Oke, itu 40 juta. Tadi kamu bilang utang 100 juta, 60 juta Ya. lagi apa itu? Eh, ke temen ada yang 8, eh, sampai ke Batak juga ada. Batak yang Ke orang harian, Batak, yang sehari 50 yang ada keliling. banyak. Iya. Terus Aduh, sama si bos juga terus pinjam pasar. 15. Iya, 15. Dikasih pinjam 15. Iya, dipotong sebulan 1 juta. Kamu kerja berapa sebulan gajinya? Gaji saya kalau dibuletin mah total sama kotor ya 6 Ya. juta lah. 6 juta per bulan. Atau saya teh gaji 6 juta kurang naon hirup teh. Geus Iya. mahi atuh saya teh. Kan Hah? harian 100. Harian 100 Kerja apa yang sih? dikasih 3 juta. Kerja apa sih? Daging sapi. Kamu bagian apanya? Motong atau ngejualin atau apa? Bagian motong, bagian pemasaran. Pemasaran maksudnya daging sapinya Eh, kamu jual secara ya, utuh atau enggak, dagingnya jual daging. dari pabrik? Ya, Dijualin kemana? Masukinnya kemana? masukin sama tukang bakso, sama pedagang-pedagang, sama warungan, sama kafe gitulah. Berarti kamu udah banyak ininya pelanggannya. Banyak, lumayan 2 ekor habis sehari. Oke, sekarang kamu apa yang kamu butuhkan dari saya? Saya pengen saran, bener mau nangis. Ya nggak apa-apa. So, keluarin. Sekarang mah keluarga yang dulunya dekat, sekarang mah udah nggak ada, nggak punya saudara. Tapi istri masih ada kan? Istri masih support, saya nyuruh sholat, Mertua masih bantu kan? mertua masih suka baik, suka ngasih nasihat. Mm-mm. Mm-mm. Bener saya ngerasa dosa sama istri. Terakhir main kapan? Terakhir jujur masih main.
cuma nggak gede, paling cepet, paling gocap. Gocap ngarepin mau jadi berapa? Ya, 200 juta. ya minimal minimal nggak terlalu kayak kemarin-kemarin. Sekarang udah kendaraan udah nggak ada. Apa aja tuh kendaraan yang hilang? Eh, udah motor PCX udah nggak ada, nggak punya. Motor yang satunya lagi udah nggak ada, udah nggak ada apa-apa. Ya, kamu butuh apa? Butuh solusi dari saya? Ya mau solusi gimana cara berhentinya. Saya teh suka kalau sholat ya suka nangis. Ya Allah, saya teh pengen berhenti tapi saya nggak bisa. Nggak bisa. Iya, Ini saya kasih tahu nih caranya. Mau? boleh. Pasti berhasil. Tapi pertanyaannya kamu mau lakukan nggak? Insya Allah. Mau ya? Udah ada niat ya? Ya. Oke. Simak ya. Ini pastikan pertanyaan dari teman-teman yang di bawah juga bagaimana cara berhenti. Oke, yang pertama, cara berhenti itu kamu harus sadar pikiran kamu, Adek. Ya, Adek Fahrudin. Kamu udah sadar belum bahwa judol ini merusak hidup kamu? Motor kamu hilang, keluarga kamu hilang, ya, hutang kamu banyak sekarang. Udah pastikan otomatis nama baik kamu juga rusak, bener nggak? Iya, iya benar. Kamu harus sadar dulu sesadar-sadarnya gitu. Jadi setiap kali kamu mau deposit 50, 100, bukan masalah besarannya. Masalahnya tuh daya hancur permainan ini gitu loh. Kamu mesti sadar. Dan ibaratnya gini, kamu minum racun nih. Bisa nggak dikurangin? Oh sedikit-sedikit gitu. Asalnya biasa minum miras lah misalnya. Minum miras biasanya 1 botol, sekarang kurangin 1 gelas. Sama aja kan ngerusak badan. Betul nggak? Iya benar. Judol juga sama. Dan kamu sekarang sedikit-sedikit pasang 50, pasang 100. Nggak akan pernah tahu kapan kamu itu bisa kena mental. Pasti kamu pernah sekali waktu pasang kecil, kena mental gede juga. Habis juga gaji kamu. Betul nggak? Benar. Jadi kalau mau berhenti itu nggak bisa yang namanya ngurangin sedikit-sedikit, bertahap, ya proses nggak bisa. Itu tandanya ketika orang bilang, oh saya ngurangin tuh pelan-pelan, sedikit-sedikit, bertahap, nggak ada. Kalau mau berhenti berhenti total. Itu buktinya orang itu punya niat yang penuh. Kalau kamu masih jawabannya begitu, nggak usah berhenti sekalian, nggak ada gunanya. Judol itu berhenti sedikit-sedikit tuh nggak pernah berguna. Akhirnya kamu hanya menimbulkan mental kambuhan. Bener nggak? Iya kan? Pernah nggak kayak gitu? Ah, saya ngurangin aja deh. Biasanya sehari 5 kali jadi sekali. Saya ngurangin aja deh. Biasanya sehari, tiap hari depo, sekarang seminggu sekali. Apa bedanya dengan kambuh? Ya kan? Senin main, Jumat main lagi. Sama aja, nggak bisa. Kamu harus bisa jadi orang yang punya kesimpulan bahwa judol ini adalah, kalau saya tuh definisi atau pengertian saya, judol itu adalah magnet kesialan. Ya kan? Salah nggak kalau saya ngomong gitu? Bener nggak itu? Benar. Iya. Judol itu akan membawa kesialan dalam hidup kamu. Nggak akan pernah berhenti sampai kamu stop. Kecelakaan, ditipu orang, sakit penyakit, musibah, uang hilang, utang banyak. Pikirin aja semua ketika kamu mau depo 50 nih, mikirnya ke sana. Mudah-mudahan kamu nggak jadi depo. Itu pertama, sadar pikiran dulu. Ya? Iya, benar. Nah, yang kedua nih, yang kedua itu adalah ikhlaskan kekalahan. Ini yang paling berat. Ya. Nah, sekarang saya kasih tahu sama kamu cara mengikhlaskan kekalahan. Ya, yang pertama cara mengikhlaskan kekalahan adalah sadari itu semua salah kamu. Jangan nyalain orang lain. Jangan nyalain kamu mungkin main gara-gara teman kamu. Jangan nyalahin BD, jangan nyalahin admin. Apalagi mungkin sampai orang tuh kadang nyalahin pemerintah. Ini semua salah kamu, Adek Fahrudin. Kamu yang main, kamu yang tergoda, kamu yang depo, kamu yang nafsu, kamu yang panas. Semua salah kamu. Jadi kalau kamu ingin memperbaiki diri, relakan kekalahan kamu. Nah, cara ngikhlasin kekalahan yang kedua, kamu sudah coba berkali-kali mungkin kalau dihitung mah kamu depo udah ratusan kali, betul nggak?
ya kan? Nah, tapi nggak pernah bisa mengembalikan keadaan. Yang ada kamu tuh semakin dalam. Sadar dong, masa nggak sadar-sadar? Ini fakta, ini data gitu loh. Ini realita bahwa kamu ngejar semakin kamu kejar semakin dalam. Kalau kamu terus-menerus dengan cara seperti ini, jangankan 100 juta, ya, jangankan rumah mertua kamu, jangankan motor PCX, istri kamu bisa hilang. Anak kamu 2 yang baru lahir tuh 10 bulan bisa hilang. Nyawa kamu juga bisa hilang, tahu nggak? Ya, ini udah waktunya kamu kalau nyetir tuh udah jangan rem kaki, rem tangan. Stop. Kalau kamu teruskan, jangan kamu berpikir hidup kamu ini sekarang sudah hancur sehancur-hancurnya. Belum. Kamu masih punya keluarga. Kamu masih punya istri, masih punya anak. Kalau kamu bablas, kalau kamu bebal, kalau kamu batu, ke depan akan semakin hancur hidup kamu. Sampai kamu nggak kuat nanggung semua masalah kamu, akhirnya kamu bisa-bisa mengakhiri diri kamu sendiri. Kamu sekarang aja nih, muka-mukanya udah kayak nggak ada harapan gini. Apalagi kalau kamu batu, kamu bebal. Kamu ketemu saya nggak kenal kamu, kamu nggak kenal saya, tapi kita bisa ketemu di sini. Ini cara-cara Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Kalau kamu mau dengar omongan saya. Tapi kalau kamu batu, nggak akan ada yang bisa menyelamatkan kamu. Saya berani jamin, kamu ketemu 1000 orang setelah saya, belum tentu bisa ngomong seperti ini. Ya, karena saya mantan pemain. Saya tahu kondisi kamu tuh, saya tahu gitu loh. Bukan kata orang. Saya 2 kali mau mengakhiri diri saya sendiri. Putus asa, nggak ada harapan. Tapi saya berhasil keluar dari situ. Nanti saya kasih tahu lagi selanjutnya ya, lanjut dulu. Ikhlaskan, karena kamu sudah kejar dan semakin dalam. Yang ketiga, cara mengikhlaskan kekalahan. Uang kamu yang kurang lebih ratusan juta itu sudah menjadi keuntungan buat si BD itu, buat si admin itu. Sekali lagi, jangan dendam sama admin. Percuma. Ikhlaskan saja. Kalau bisa ampunin, maafin mereka. Meskipun mereka tuh kejam banget, sadis banget. Namanya player kadang-kadang mikir gitu ya. Ini orang kok jahat banget, duit gue disedot sampai sehabis-habisnya. Emang mereka begitu. Gak usah nyalain mereka. Uang kamu tuh udah diputar. Udah dijadikan, mungkin mereka udah buka cabang baru. Udah dikasih buat gaji karyawan, bayar listrik. Kamu kan kerja di perusahaan. Kamu tahu perusahaan tuh ada biaya operasional. Listrik, air, beli laptop, buka cabang baru, bayar internet. Semua uang kamu itu sudah digunakan oleh mereka. Sudah dimanfaatkan oleh mereka. Elunya pusing, merekanya mah healing. Gak akan balik, ikhlaskan aja. Yang keempat, semua orang kalah dengan judul. Bukan cuma lu doang, Dek. Bukan. Semua orang kalah. Jadi jangan lu merasa lu tuh gagal gitu dengan lu tuh kalah judul tuh. Enggak. Semua orang juga kalah. Udah ikhlaskan aja. Gak ada yang perlu lu tuh malu gitu dengan kekalahan lu dan akhirnya lu jadi berusaha untuk mengembalikan keadaan. Gak usah. Yang perlu lu kasih lihat sama keluarga lu adalah lu punya kebesaran hati untuk bertobat. Lu punya kebesaran hati untuk meminta maaf sama mereka, berjanji, bersumpah, berkomitmen, gak akan lu lakukan lagi. Itu yang pengen mereka lihat. Bukan tiba-tiba lu bisa menang 200 juta gitu, tapi lu jadi penjudai selamanya, lu jadi penjudo selamanya, dan lu menurunkan sifat itu ke anak-anak lu. Lu sekarang aja rusak gara-gara judol. Pertanyaan gue, lu mau gak anak lu rusak? Gak mau, Bang. Nah, lu pasang foto anak lu. Lu sayang kan sama anak lu yang 7 tahun itu? Lu mau gak suatu saat anak lu mengalami posisi seperti lu? Hancur-hancuran begini. Kena utang di mana-mana. Lu sayang kan sama lu? Sama anak lu? Berhenti. Gak ada lagi yang perlu dikejar, gak ada yang perlu dibuktikan. Ikhlaskan itu semua. Apalagi anak lu sekarang satu lagi baru masih 10 bulan ini. Aduh. Ya. Nah, jadi ikhlaskan. Yang kedua nih, ini baru cara kedua nih, ya. Nah, lu kalau mau mengikhlaskan yang sudah lalu 100 juta ini, gue bukannya ngegampangin ya. Udah lupakan saja. Ke depan itu pasti ada rezeki pengganti. Gitu loh. Lu masih kuat dengar omongan gue? Kuat, Bang. Ya. Yang ketiga ya. Jadi yang pertama sadar pikiran, yang kedua relakan kekalahan,
Yang ketiga, lu kan masih kerja nih. Nah, lu cari aktivitas baru selain kerja. Nah, sekarang ini lu di mes, apa namanya? Lagi nggak kerja atau gimana? Atau udah beres Udah kerja lu? udah beres pulang kerja, Bang. Tadi jam Start jam berapa kerja? pulang kerja jam 10 siang. Mulai kerja jam berapa? Mulai kerja jam 1 malam. Oh, shift malam ke pagi. Iya, Setiap hari kayak gitu? iya. Oh, itu kurang bagus juga loh buat kesehatan. Tapi lu nggak ada gangguan kesehatan kan? Nggak ada, udah dari kecil, dari keluar SD saya kerja. Oh, ya udah oke. Nah, lanjut lagi ya. Lu kalau bisa nih, sambil lu juga kan sekarang punya banyak utang. Lu butuh butuh uang tambahan. Nah, coba kenapa nggak misalnya kerjaan lu kontenkan, ya kan? Misalnya lu kan udah punya banyak karyawan, apa punya banyak pelanggan. Gimana cara mempertahankan hubungan dengan pelanggan? Atau muka lu mirip si Komat, lu bisa bikin konten. Siapa tahu lu bisa duet sama si Komat. Jadi peluang itu masih ada gitu. Yang penting lu jangan jangan aktivitas lu nih kayak lu sekarang nih. Lu ngapain coba di mes? Ya kan? Pertanyaan gua, maksudnya bukan gua mencurigai enggak. Kenapa nggak lu pulang? Wah, eta murah. Kenapa nggak lu fokus sama anak lu yang 9 bulan itu? Kenapa nggak lu misalnya kalau lu sekarang masih seger, lu cari aktif, lu kerjaan baru. Atau misalnya lu kerja lebih gila lagi. Lu cari konsumen lagi lebih banyak. Lu masarin bakso daging sapi lebih banyak lagi. Jadi jangan ketika ada waktu luang ini, lu mabar gitu. Nah, itu yang repot. Ada waktu luang ini, lu gabut. Larinya nyepin. Lu punya istri satu, punya anak dua. Siang main sama anak, malam main sama istri. Kan gitu. Ya kan? Lu bisa bikin konten, lu bisa jualan online, lu bisa jadi afiliator, siapa tahu lu bikin konten lu sukses, siapa tahu lu jadi si koma 3 dan lain sebagainya. Nah, jadi sibukkan diri lu gitu loh, jangan gabut. Oke, yang ketiga ya. Nah, yang keempat, jangan buka-buka situs lagi. Pasti lu pernah kena kan jebakan cashback. Ya, sering pan Ah, kadang suka nungguin cashback gitu. nah itu bonus solingan itu Iya. yang membuat lu tuh berputar-putar dalam lingkaran setan. Gak pernah bisa keluar. Dan kalau lu mainin tuh cashback, pasti itu naik. Begitu lu, berapa cashback lu? 30, 50, berapa cashback lu? 100 lebih lah. Nah, berarti lu udah gila tuh kalahnya tuh, kalau 100 lebih tuh. Logikanya gini, pola pikirnya gini. Lu dikasih cashback, kalau lu mainin tuh cashback, lu kalah, lu akan benci sama situs itu. Ah, kurang ajar nih situs, memang mau nyedot uang gua gitu kan. Maka ketika lu kalah, lu nggak akan main lagi. Tapi jahatnya mereka tuh, mereka menjebak lu dengan kemenangan. Lu 150, lu bisa aja dikasih naik 800. Dikasih naik 1 juta lebih. Apakah lu akan berhenti? Dikasih uang sekitar itu? Nggak mungkin, lu target lu kan 100 juta lebih. Makanya mereka mempermainkan lu dengan bonus rollingan, dengan cashback. Belum lagi kalau lu udah berhenti berapa lama, lu akan diwawa. Lu akan dihubungi sama customer service-nya. Iya kan? Iya, bener. Makanya, apa artinya sih 150.000 lu buang tuh uang haram, ya kan? Nggak bisa, lu kerja sekarang. Lu dari SD udah kerja, lu kerja bagus. Lu bisa punya gaji 6 juta sekarang. Dan itu kan mungkin kalau lu nyeles masih bisa lebih besar lagi, ya kan? Nah, kenapa nggak lu fokus ke situ aja, uang real gitu loh. Rezeki yang halal aja, ngapain kok nyari rezeki yang nggak halal, nyari rezeki yang haram. Kenapa lu tega ngasih makan uang anak lu uang haram? Lu tega suatu saat anak lu sakit dan sakitnya nggak bisa ada obatnya gara-gara lu kasih empanin uang haram. Hah? Susu anak lu tuh yang 9 bulan lu beli dari uang haram. Suatu saat dia sakit, nggak ada obatnya. Nyesel seumur hidup lu. Ulah balangah, bro. Ya. Jangan main-main menjalani hidup itu. Kamu ini orang hebat, saya tahu. Kamu ini orang baik.
Cuma sekarang judul ini merusak diri kamu. Orang baik juga bisa jadi setan gara-gara judul. Ayo kembali ke diri kamu yang lama. Kamu dipercaya 2 orang anak. Artinya kamu itu punya kapasitas. Kamu punya kemampuan untuk menjadi ayah. Menjadi seorang bapak, menjadi seorang teladan untuk 2 orang anak kamu ini. Kalau cara hidup kamu benar. Kalau cara hidup kamu salah, maka kamu lalai untuk bisa mengemban tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kamu. Jangan sampai itu terjadi. Masih belum terlambat, bro. Ya. Lu tuh masih punya banyak hal yang, kalau gue lihat sih, makanya gue berani ngomong gitu. Lu masih punya banyak hal gitu loh. Yang bisa membantu lu, lu punya support system, lu punya kemampuan, lu punya potensi dalam diri lu yang sekarang ini mungkin sedang terkubur. Lu masih bisa bangkit. Makanya gue berani ngomong. Lu bisa nangis, artinya hati lu tuh lembut. Orang yang bisa nangis di depan 542 orang, hanya orang yang hatinya tuh lembut. Orang yang hatinya lembut itu bisa dikasih masukan. Mungkin selama ini, ya lu belum ketemu aja gitu orang yang tepat. Tapi kalau gue yakin, ini harus lu jadikan titik balik. It's now or never gitu. Kalau lu balik sekarang, gua sangat yakin, Hakul yakin, hidup lu masih bisa berubah. Tapi kalau lu ketemu gua, lu bebal, lu batu, lu ngarepin ada orang kayak gua lagi, setelah gua turunin dari live ini, silakan aja bro. Ya. Nah, itu yang keempat, jangan buka situs, oke? Yang kelima, bayar utang lu, cicil utang lu, pelan-pelan. Nah sekarang lu gara-gara judul aja 2 tahun per bulan 1,8 juta ngelunasin cicil bayar sekolah rumah lu. Sakit bro. Sakit nggak hidup lu? Sakit bro. Pasti sakit. Ya. Habis itu bayar utang ke teman-teman lu. Cicil sampai lunas. Ya, ketika lu bisa lunas, ya, lu akan merasakan pertama lu bangga. Keluar dari masalah yang lu buat sendiri. Yang kedua, lu akan merasa kapok. Yang keenam, bersihkan pergaulan lu dari penjudul. Itu caranya, itu nggak bisa dinegosiasi. Nah sekarang lu ngumpul di situ di kontrakan, ada nggak di situ yang main judul juga? Ini hampir semua main. Jangan ke situ lagi. Enggak, saya emang enggak kok. Saya sendiri nggak main. Ya, jangan ke situ lagi. Kamu milih keluarga kamu atau milih pergaulan kamu? Milih keluarga. Milih masa depan kamu atau milih pergaulan kamu? Tinggalin, nggak perlu ke situ lagi. Nggak akan pernah bisa berhenti kalau kamu itu pengen berhenti judul, tapi setiap hari kamu nongkrong sama mereka, mabar sama mereka, ada grup wawa sama mereka, dengar-dengar cerita menang gini gitu dan lain sebagainya. Ada lagi triknya begini, polanya begini, ada lagi informasi RTP, ada lagi informasi skater hitam. Sampai kiamat juga, lu nggak akan pernah bisa berhenti kalau lu masih akan hidup itu pilihan bro. Dan kalau lu sebagai seorang ayah memprioritaskan persahabatan lu, solidaritas lu di atas keluarga lu, di atas masa depan diri lu sendiri, lu nggak pantas jadi seorang bapak. Jangan ke situ lagi. Kecuali Sampai, lu bisa apa? ada kepikiran bulan-bulan kemarin ya, sampai kepikiran saya teh mau pergi cuma kasihan anak. Kalau kamu pergi, kamu nggak punya support system. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu akan jauh dari anak kamu yang 10 bulan. Melihat pertumbuhan anak di saat mereka bayi, di saat mereka anak kecil. Saya sampai sekarang, anak saya nomor 1 10 tahun. Nomor 2, anak saya 7 tahun. Nomor 3, 4 tahun. Saya sampai sekarang masih menikmati setiap hari melihat pertumbuhan anak saya. Dan itu harganya nggak terbanding. Nah sekarang lu mau pergi, ninggalin keluarga lu. Lu nggak punya support system, lu kelewatan perkembangan anak lu. Dan yang ketiga, apakah lu bisa sendiri? Lu akan bablas bro.
Bisa-bisa lu nggak balik lagi. Bisa-bisa lu baliknya ke atas. Nggak, itu bukan solusi. Ya, oke. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, cara berhenti yang ketujuh, tadi udah 6. Yang ketujuh, lu harus perkuat ibadah lu, bro. Ya, lu tuh imam di keluarga. Lu imam, lu raja, lu nabi buat keluarga lu. Lu harus contohin mereka bagaimana beribadah, bagaimana sembahyang, bagaimana berdoa, bagaimana sholat. Sholat bareng-bareng. Lu muslim. Muslim. Ya, sholat bareng-bareng. Ajak mereka sholat. Ajak mereka doa. Nggak ada pilihan lain. Ketika masalah lu di luar nalar, ketika masalah lu ini, bentar nih ada admin, gua blokir dulu. Ketika masalah lu itu di luar nalar, ketika masalah lu itu terlalu berat, lu nggak bisa mengandalkan manusia untuk menolong lu. Yang bisa nolong lu itu cuma Tuhan. Lu pasti kan pernah jadi orang yang spiritualnya tinggi, sholatnya rajin, betul nggak? Ya kan? Pernah. Sekarang itu kan udah hilang. Pasti hilang. Udah jauh kok. Ayo dong. Tobat itu kan berputar 180 derajat. Dari jalan yang salah kembali ke jalan yang benar. Hijrah. Di saat lu sekarang punya masalah yang terlalu berat, siapa manusia yang bisa bantu lu? Sekalipun bisa, apakah dia mau bantu lu? Belum tentu. Tapi kalau lu berharap sama Tuhan, ya, gua nih bisa kayak gini. Kenapa gua nih? Kalau orang nanya gitu ya, kenapa sih kok lu mau ngurusin orang? Betul nggak? Lu siapa? Gua siapa, bro? Iya, Ya kan? bener. Lu lihat nih di atas saweran kalau gua nge-live. Gua nge-live paling sekali nge-live dapat berapa? 5.000, 7.000, 10.000, bukan uang. Tapi gue melakukan ini karena gue nih orang yang berhutang sama Tuhan. Ya, Tuhan yang buka jalan gue, Tuhan yang buka pintu, berikan terobosan dalam hidup gue, memulihkan hidup gue, bahkan Tuhan yang memberikan mujizat-mujizatnya dalam hidup gue. Dan kalau lu tobat, lu berhenti, lu akan melihat di masa yang akan datang, Tuhan bisa melakukan itu dalam hidup lu. Mumpung semuanya belum terlambat, segera berhenti. Ya, lu harus ibadah karena setiap saat nih lu mau tidur aja, di otak lu nih pasti penuh nih bisikan-bisikan setan. Iya kan? Bener kok. Iya, lu dihasut, diteror, diintimidasi supaya lu depo lagi, supaya lu main lagi, supaya lu ngejar kekalahan lu lagi. Ya, dan itu nggak akan pernah bisa kita lawan tanpa keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan. Gak ada cara lain. Oke? Jadi gue udah kasih tahu tuh selengkap-lengkapnya, setuntas-tuntasnya 7 cara buat berhenti. Lu udah, gue yakin hati lu udah kena. Tinggal sekarang lu mau lakukan atau enggak. Gue nggak bisa bantu apa-apa lagi selain ini. Siap, makasih kok. Dan satu hal lagi, lu pulang, bro. Lu berdamai sama istri lu. Lu ambil satu momen, kumpulin semua keluarga. Di situ lu sujud sama mereka. Lu minta maaf, lu minta ampun, lu berjanji, bersumpah, berkomitmen sama mereka, lu nggak akan main lagi. Kumpulin semuanya. Di depan anak lu, di depan bayi lu yang baru 10 bulan, lu lakukan itu, bro. Kalau nggak begitu, susah, bro. Lakukan itu. Ya, supaya mereka tuh jadi saksi. Minta maaf sama istri lu. Maafin dia kalau mungkin di mata lu dia ada salah. Penjudol itu kan kurang ajarnya begitu. Meskipun dia salah, tetap aja di mata lu tuh ada kesalahan istri lu. Iya, bener kok. Iya kan? Nah, itu kurang ajarnya. Gue udah tahu, ya. Maafin dia, minta maaf, rekonsiliasi. Pulihkan hubungan lu sama istri lu. Minta maaf di depan anak lu, meskipun anak lu nggak ngerti, masih umur 77 tahun. Minta maaf sama mertua lu. Ya, ambil momen.
Nah, nanti kalau hubungan lu udah baik, udah pulih sama istri lu doa, sholat, sembahyang, sepakat, di situ akan awal pemulihan hidup lu. Kalau lu nggak lakuin itu, ya gua rasa sih berat. Karena lu butuh support system. Lu butuh istri lu. Lu bersyukur istri lu nggak ceraiin lu aja, lu udah bersyukur banget loh. Iya, bener kok. Gila lu jadi menantu istilahnya, maaf ngomong ya. Maaf ngomong loh. Lu jadi menantu apa? Kurang ajar gitu. Masa rumah mertua sertifikatnya disekolahin? Nah, itu kan mertua lu aja sampai bisa percaya sama lu. Kenapa? Karena dia tuh tahu bahwa lu tuh orang baik gitu loh. Perkataan lu tuh dipercaya, lu tuh bisa minjem sampai 100 juta tuh, 60 juta uang teman-teman lu tuh karena tuh lu tuh dipercaya gitu. Mau sampai kapan lu mengkhianati kepercayaan mereka gitu. Bener kok. Ini banyak admin ini, bentar ya gua blokirin dulu. Udah? Ada lagi yang bisa dibantu? Bang Ade? Bener kok. Makasih kok. Ya, kalau makasih Bener, sama saya saya, ya terpuruk banget kok kemarin-kemarin saudara nggak ada sampai habis lebaran sampai sekarang nggak ada yang ngubungin, nggak ada yang nanya kabar kok. iya, kamu jangan nyalain saudara kamu, yang salah Iya, itu kamu. Kamu iya, pulihkan aja hidup kamu. Saya itu ditolak oleh bapak saya, Ade, ya. Bapak saya itu bilang satu perkataan kepada saya dan itu sangat menyakiti hati saya. Bapak saya bilang gini, daripada papa punya anak 3, lebih baik papa punya anak 2. Karena yang satu bikin papa cepat mati. Itu diucapkan ke saya. Dan saya pernah ada dalam satu masa hidup saya merasa saya tidak punya bapak. Dan papa saya pun tak peduli sama saya. Tapi saya tidak menyalahkan. Dan saya sudah berdamai. Sekarang, dulu saya yang paling tidak diinginkan oleh bapak saya. Sekarang saya paling dekat. Bahkan cicilan rumah bapak saya tuh saya yang tanggung sekarang. KPR rumah. Sampai segitunya. Ya lagi saya blokirin, tenang ya satu-satu ya. Sabar ya. Saya tahu kok ini ada banyak admin. Sabar ya satu-satu ya. Saya kan terbatas ini teman-teman. Lagi saya blokir. Ya gimana Ade? Sudah cukup kah atau ada lagi yang mau sudah cukup. ditanyakan? Boleh. Makasih. Ya, makasih sehat selalu kok. Oke ya. Ya, makasih kok. Lakukan ya. Kalau kamu terima kasih sama saya, pesan saya satu, lakukan. Iya kok. Kalau kamu nggak melakukan, kamu membuat semua perkataan saya ini seperti sampah. Tidak ada artinya buat kamu. Iya kok. Siap kok. Saya Ya. pulang kok sekarang kok. Ya, oke. Jangan balik lagi ke situ. Iya, siap kok. Ya, Makasih. makasih. Ya, makasih. Ya.